Halo semua, karena ada permintaan dari Son of God mengenai penebusan dosa, jadi saya buatkan video ini. Yang ditanyakan oleh Son of God adalah apakah penebusan dosa artinya boleh berbuat dosa. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa artinya dosa. Setidaknya ada 3 kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru untuk menjelaskan artinya dosa, yaitu amartia, paraptomata, dan ophelema. Secara literal, amartia artinya kegagalan. Paraptomata artinya pelanggaran. Dan ophelema artinya hutang. Amartia itu misalnya kamu disuruh beli kopi, tapi kamu beli teh. Paraptomata itu misalnya kamu melanggar rambu lalu lintas. Ophelema itu misalnya kamu pinjam barang orang, tapi kamu nggak bisa kembalikan. Nah, untuk penebusan dosa, yang paling mudah dimengerti adalah ophelema, hutang. Dan sekarang kita belajar akuntansi sedikit ya. Kalau teman-teman bingung dengan apa yang saya katakan, silakan cari teman yang paham akuntansi untuk menjelaskan ulang ke kamu ya. Di dalam akuntansi, biasanya ada 3 laporan utama yang dilihat. Tapi saya hanya akan bahas 2, yaitu neraca dan arus kas, balance sheet dan cash flow. Neraca biasanya seperti ini. Ada 2 bagian yang disebut aktiva dan pasiva. Penjelasan sederhananya, aktiva adalah total apa yang ada pada kamu. Pasiva adalah dari mana sumbernya. Di dalam aktiva, biasanya ada kas dan bank, aset, dan piutang. Di dalam pasiva, biasanya ada hutang, modal, dan laba rugi. Total pada aktiva dan pasiva harus sama. Kalau nggak sama, berarti pembukuannya ngaco. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Sampai di sini paham ya? Cash flow adalah catatan keluar masuk uang. Ini seperti buku bank yang biasanya kamu lihat, tetapi lengkap dengan keterangan posting untuk akun yang mana. Nah, misalnya kamu hutang secara perusahaan ke saya. Di dalam arus kas perusahaan saya, tercatat keluar uang kepada kamu. Di dalam neraca perusahaan saya, tercatat kas saya berkurang, dan kamu tercatat pada akun piutang. Sampai sini paham ya? Misalnya kamu nggak bisa bayar, lalu kamu mohon penghapusan hutang, dan saya setujui permohonan kamu. Secara lisan, hutang kamu saya hapuskan, tetapi secara pembukuan nggak bisa begitu. Apa yang sudah tercatat di dalam pembukuan nggak boleh dihapus begitu aja pakai Tipex. Nah, ada 2 hal yang bisa saya lakukan untuk menghapus hutang kamu di dalam pembukuan saya. Yang pertama, saya masukkan uang pribadi saya ke kas untuk membayar hutang kamu. Yang kedua, saya membuat surat keterangan bahwa hutang kamu diakui sebagai kerugian perusahaan. Sampai di sini paham ya? Jadi di dalam pembukuan, apa yang tercatat tidak bisa dihapus. Kamu yang hutang nggak bisa bayar, saya yang harus menanggung kerugian. Oke? Nah, kita hutang apa ke Tuhan? Yuk kita baca ini. Kejadian 9 ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari setiap binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Lihat di situ ya. Tuhan akan menuntut kita dari segala binatang dan manusia. Coba ingat-ingat ya. Berapa banyak ayam goreng yang sudah kamu makan? Kamu memang sudah bayar dagingnya. Tapi nyawanya kamu bayar ke siapa? Kita hutang ke Tuhan untuk setiap nyawa ayam goreng yang kita makan. Nah, ayam goreng itu cuma salah satu dari sekian banyak yang kita hutang ke Tuhan. Contoh lain ya, coba ingat-ingat. Berapa banyak nyamuk yang sudah kamu tepok? Nyawa nyamuk, semut, dan lainnya itu punya siapa? Itu semua punya Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Dia akan menuntut kita dari segala binatang. Coba pikir ya, nyawa binatang-binatang itu mau kita bayar pakai apa ke Tuhan? Mau pakai nyawa kita? Walaupun kita mau bayar pakai nyawa, masih nggak cukup.
karena nyawa kita ini pun pemberian dari Tuhan. Hutang kita ke Tuhan itu sangat banyak dan kita nggak sanggup bayar. Paham ya? Nah, semua hutang inilah yang ditebus oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Ini adalah caranya Dia untuk menyelesaikan pembukuannya Dia. Dia yang bayarin semua hutang kita dengan darahnya sendiri. Untuk setiap nyawa ayam yang sudah kita makan, setiap ayam yang akan kita makan, dan hutang-hutang kita lainnya yang sudah nggak kehitung lagi. Paham ya? Nah, apakah Tuhan tebus hutang kita gitu aja? Apakah ini artinya kita jadi bebas berbuat apapun juga? Yesus sudah menjawab pertanyaan ini pada Matius 18 ayat 23-35. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, kita anggap aja 10.000 talenta ini kurs sekarang jadi 10 triliun. Oke? Jadi orang itu berhutang 10 triliun kepada raja. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istrinya serta segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi orang ini minta tempo, minta waktu pembayaran ditunda, tapi karena raja ini kasihan, orang ini dibebasin, dihapus semua hutangnya, nggak akan ditagih lagi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lainnya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nah, kita anggap 100 dinar ini di kurs sekarang jadi 100.000. Oke? Jadi hamba itu punya hutang 10 triliun yang dihapuskan, lalu dia ketemu dengan hamba lain yang hutang kepada dia 100.000. Oke? Lanjut ya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dulu, hutangku akan kulunaskan." Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga juga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi bagi kita yang sudah ditebus oleh Yesus, sudah bukan lagi memohon pengampunan hutang dari Tuhan, tetapi sudah wajib menjalankan perintah untuk mengampuni hutang orang lain. Nah, jadi sebelum kita bertanya apakah boleh kita berhutang sebanyak-banyaknya, kita mesti bertanya dulu ini. Apakah kita sudah menghapuskan hutang orang-orang yang tidak mampu bayar kepada kita? Ngerti ya maksudnya ya? Sebelum bertanya apakah boleh berbuat dosa sebanyak-banyaknya, pertanyakan diri sendiri dulu, apakah kita sudah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kita? Kalau kita tidak mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kita, maka kita juga tidak diampuni. Oke? Nah, kalau kita sudah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepada kita,
Apakah kita boleh berzinah dan membunuh? Kalau berzinah dan membunuh, jatuhnya udah masuk paraptoma, pelanggaran, bukan ovelema, bukan hutang. Apa bedanya pelanggaran dan hutang? Begini, pelanggaran itu berdasarkan hukum. Kalau hutang, lebih berdasarkan hal-hal lain di luar hukum. Jadi sebelum kita masuk ke pelanggaran, kita tuntaskan hutang dulu ya. Hutang itu erat hubungannya dengan bayar. Kata lainnya adalah balas. Jadi yang Tuhan tuntut dari kita adalah mengampuni semua orang yang melakukan segala sesuatu yang membuat kita ingin balas dendam. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 30 tertulis, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Oke? Nah, apakah kalau kita udah mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita, artinya kita boleh berbuat jahat sebanyak-banyaknya? Enggak. Tadi kita udah baca bahwa Tuhan mengampuni kita karena Dia mengasihani kita. Dan oleh sebab itu, kita wajib untuk mengasihani orang lain. Ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, berarti kita tidak mengasihani orang lain. Oke? Nah, apa patokannya berbuat baik dan berbuat jahat? Patokannya adalah diri kamu sendiri. Yesus berkata, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Jadi apapun yang akan kamu lakukan kepada orang lain, coba pikir dulu. Apakah kamu mau jika ada orang lain yang melakukan hal itu kepadamu? Contoh konyolnya begini. Kalau kamu mau ngupil di depan orang lain, coba pikir, apakah kamu mau jika ada orang lain ngupil di depan kamu? Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pelanggaran ya. Apakah dengan penebusan dosa artinya kita boleh melanggar? Ya enggak lah. Kalau nggak percaya, coba aja langgar lalu lintas di depan polisi. Ditilang nggak? Dan jika kamu sudah bayar tilang, apakah artinya kamu boleh melanggar lalu lintas lagi? Enggak kan? Kalau nggak percaya, coba aja langgar lalu lintas lagi. Kalau kamu ditilang lagi, coba ngomong, Bang, kemarin kan saya sudah ditilang. Jadi sekarang boleh dong melanggar lalu lintas. Paham ya? Penebusan dosa tidak pernah berarti boleh melanggar. Justru penebusan dosa artinya kita kapok nggak mau ngelanggar lagi. Oke? Nah, ada tertulis, Yesus bukan datang untuk menghilangkan hukum. Yesus datang untuk menggenapi hukum, untuk memenuhi hukum. Apa artinya memenuhi hukum? Kita langsung aja ke contohnya ya. Hukum jangan membunuh. Yesus berkata, jika kamu sudah membenci, kamu sudah membunuh. Hukum jangan berzina. Yesus berkata, jika kamu sudah melihat perempuan dan berpikiran jorok, kamu sudah berzina. Inilah yang Yesus maksud dengan menggenapi hukum. Memenuhi hukum. Bikin hukum jadi penuh. Bikin orang gak bisa ngakal-ngakalin hukum. Hukum itu berpatokan pada tindakan fisik. Bisa diakal-akalin oleh orang. Yesus membuat hukum itu penuh dengan mengisinya dengan berpatokan pada hati. Jadi udah gak bisa ngakal-ngakalin lagi. Masih bingung ya? Gini, kita buat perbandingan aja ya. Di dalam Taurat, ada jangan berzina dan jangan membunuh. Betul? Kalau ajaran tetangga, jangan berzina kecuali pakai surat nikah dan surat cerai. Unlimited edition. Jangan membunuh kecuali terhadap kafir dalam kurung di medan perang. Ini bukan disempurnakan, bukan diluruskan.
Ini apa yang lurus dijadiin bengkok. Oke? Kalau ajaran Yesus, jangan berzina walaupun di dalam hati. Jangan membunuh walaupun di dalam hati. Jelas banget ya bedanya. Tetangga ngajarin untuk berbuat dosa sambil dibungkus pakai kertas kado. Yesus ngajarin untuk buang dosa sama sekali. Itu sebabnya penebusan dosa dan pertobatan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan pertobatan yang Tuhan tuntut nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya dari membenci jadi tidak membenci, tapi dari membenci menjadi mengasihi. Jadi bukan cuma berhenti, tapi berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Oke? Udah terjawab ya? Penebusan dosa bukan berarti boleh berbuat dosa. Penebusan dosa artinya harus mengampuni dosa orang lain, kapok melakukan dosa, dan mulai melakukan kasih. Oke? Nah, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengingatkan teman-teman apa yang jarang sekali dikhotbahkan. Dan saya berharap teman-teman bisa cari sendiri artinya ya. Yesus berkata, hati-hati terhadap ragib orang-orang Farisi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. 坦然无惧，我来到施恩的宝座前，将你的名所当得的荣耀归给你。凡亲近你的必须借着血的献祭，你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的剑，慈爱和怜悯，你全心听我的声音。主，你向我仰脸，安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我，保护我性命，至高者你建立我心。Yeah, come on. 坦然无惧，我来到施恩的宝座前，将你的名所当的荣耀归给你。凡亲近你的必须借着血的献祭，你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的剑，慈爱和怜悯，你全心听我的声音。主，你向我仰脸，安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我，保护我心灵，至高者你建立我心。诸神之中，谁能与你相比？你的作为
充满我的心。祝你保护我，保护我心灵，只靠着你坚定。